Setelah Angel Elga 2 kali berturut-turut hadir di sidang Vicky Prasetyo, Rabu kemarin, giliran Vicky Alman yang duduk di kursi panas pengadilan. Vicky Alman datang didampingi kuasa hukumnya, Rudy Kabunang. Dalam sidang yang dimulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Vicky menjawab pertanyaan majelis hakim dengan mantap. Ia mengaku mendengar teriakan provokasi yang berbau anarki di malam penggerbekan yang terjadi pada 19 November 2018 itu. Tapi ketika Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Vicky, mencecarnya dengan pertanyaan, Vicky Alman tak bisa memastikan bahwa teriakan bernada provokasi itu keluar dari mulut Vicky. Gimana cara terdakwa ini masuk dulu? Ya itu dipakai duluin arah panggil warga, jangan pilih dia sebagai wakil apa itu legislatif itu. Ada kata-kata belajar ini ya? Ada. Ada kata-kata orang yang bukan yang bersih ada. Jangan potong dulu bos. Setelah saya tanya baru jawab. Vicky mengucapkan kata-kata itu dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Kenapa? Melihat istrinya berada di dalam kamar. Saya tanya, kamu tahu nggak Angel ini adalah istrinya? Dia jawab nggak tahu. Loh kok kenapa nggak tahu? Kamu tahu yang benar atau tidak? Tahu, katanya sudah pisah. Bilang diteriaki, difitnah, terus mau dibotaki itu seperti apa itu? Wah itu udah lama itu, udah. Hingga memasuki awal September, sidang kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel itu belum bisa menghadirkan Vicky secara langsung. Vicky mengikuti jalannya sidang lewat video Zoom di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Saat diberi kesempatan untuk menanggapi pernyataan Vicky Alman, pelantun lagu Kontroversi Hati itu menegaskan bahwa saat penggerebekan, Vicky Alman tidak berpakaian lengkap saat berada di kamar Angel. Karena pada waktu video itu ada dan saya lihat dari bolongan pintu, dia hanya pakai kaos dan training. Kalau memang ada jenis dalam oke. Tapi jaket itu posisinya begitu dia eksekusi sama polisi untuk keluar dan diamankan, dia sudah memakai jaket. Berarti dalam kamar itu ada proses salin yang mulia. Ya sekarang kan banyak fakta-fakta baru yang ditemukan, misalkan CCTV. Dia kan bilang bahwa Vicky itu menjebak dia. Faktanya kalau memang menjebak tuh dari mana? Kan nggak kenal. Kalau menjebak itu kan si Vicky kenal sama Vicky Alman, baru bisa dikatakan menjebak. Pernyataan Vicky dalam video Zoom itu ditanggapi santai oleh Vicky Alman. Pasalnya, dugaan perzinahan yang sempat diperkarakan Vicky sudah di SP3 oleh Polresta Jakarta Selatan. Jadi bahasa perzinahan dianggap sudah tutup buku karena sebelum di SP3, kedua belah pihak sudah menjalani gelar perkara dan pihak Vicky sudah menerima keputusan penghentian penyidikan perkara. Yang pasti faktanya kedua belah pihak sudah diundang dan digelarkan perkaranya hingga diterbitkan oleh penegak hukum surat SP3. Angel bersama ini sudah divisum. Jadi penyidikan tersebut dikeluarkan surat penghentian penyidikan perkara. Tadi saudara saksi sudah sampaikan di hakim dalam keterangan tambahan bahwa ada surat SP3. Jadi kita tidak perlu berdebat lagi tentang perzinahan karena sudah di SP3, tidak memenuhi unsur. Entah kenapa, Angel Elga tak hadir di sidang yang digelar kemarin. Vicky Alman dan Rudy Kabunang pun tak menyebutkan alasan ketidakhadiran Angel. Yang pasti, ketidakhadiran Angel membuat gemas Baby Lestari, adik Vicky. Dengan nada emosional, Baby memperingatkan mantan kakak iparnya itu agar berhati-hati dalam bicara. Sangat ngeganjel ya. Angel Elga itu selalu bilang dengan tegas dan lantang. Kita lihat nanti CCTV di persidangan. Sampai akhirnya sidang tadi proses pemeriksaan Vicky Alman, nggak ada yang namanya CCTV. Siapa di sini yang berbohong?
siapa di sini korbannya. Kalau sampai Angel Elga bisa mempertontonkan CCTV kepada kita semua, saya tidak menuntut siapapun. Kalau dia bilang saya fitnah segala macam, saya rasa sebelum saya menjadi korbannya, sebelum saya ada di keluarga mereka, berita mereka satu keluarga itu sudah ada. Fitnah bukan fitnah kan, bisa dicek kan, artinya apa yang saya ungkapkan bisa saya buktikan nanti di penyidikan. Percaya diri yang berlebihan dari keluarga Vicky bisa jadi karena Ramdan Alamsyah menyatakan bahwa kubu Vicky sudah menang 3-0 melawan kubu Angel. Seolah lupa bahwa pada sidang sebelumnya, ia mendapat peringatan tegas dari majelis hakim. Ramdan menyatakan bahwa di dalam persidangan, Angel dan Vicky Alman tak mampu membuktikan apa yang mereka ucapkan dalam BAP, hanyalah asumsi yang tidak didasari fakta. Posisi sekarang 3-0. Artinya gini, di situ sudah kita lihat, kita tanyakan mengenai apa yang dia tahu. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kami yang jawabannya kembali selalu berubah. Nah, ketika asumsi dimasukkan ke dalam berkas perkara, akhirnya apa? Perkara ini hanya asumsi pada akhirnya. Apa? Gak apa-apa, kita jalanin aja gitu proses aja ya. semuanya. Terima kasih ya. Siang harinya, di pengadilan yang sama, digelar sidang perdana kasus narkoba yang menjerat aktor Dwi Sasono. Dwi yang terciduk mengonsumsi dan menyimpan 16 gram ganja pada 31 Mei lalu mengikuti sidang lewat video Zoom dengan mengenakan masker merah besar yang menutupi sebagian wajahnya. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan untuk Dwi itu, tak nampak penyanyi Widi Mulia, istri Dwi. Lalu benarkah Widi tak hadir di sidang lantaran tengah menemani sang suami di RSKO Cibubur, Jakarta Timur? Hari ini Mbak Widi tidak hadir di pengadilan, tapi Mbak Widi mendampingi beliau di sana. Oke, berarti Mbak Widi ke RSKO sana? Saya dengar sih seperti itu. Saat ini dia sehat, alhamdulillah, mengikuti program dengan baik. Kami juga mendengar bahwa dia mengikuti semua program yang telah direncanakan oleh pihak rumah sakit. Jadi kami kira memang dia sudah siap untuk kembali beraktivitas kalau seandainya sudah ada putusan yang. Sejak awal Juli lalu, Dwi memang sudah dipindahkan dari tahanan Polres Jakarta Selatan ke RSKO untuk menjalani rehabilitasi. Hanya saja, kasus hukum Dwi tetap berlanjut. Jika terbukti menyalahgunakan dan menguasai narkoba jenis tanaman, Dwi bisa diganjar 5 tahun penjara. Lalu benarkah pihak Dwi merasa keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum? Yang didakwakan oleh JPU itu adalah dakwaan alternatif pasal 111 ayat 1. Kalau pasal 111 itu isinya tentang terkait dengan kepemilikan. Jadi memelihara, memiliki, menyimpan narkotika jenis tanaman. 127 itu lebih kepada korban penyalahgunaan narkotika. Konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensi hukumnya 111 itu 4 tahun, itu 4 tahun.